Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuai dengan pedoman CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengantar hukum internasional Islam. Pengantar hukum internasional Islam yang dimaksud dalam CPMK yang pertama tersebut meliputi mahasiswa diharapkan mampu memahami istilah, definisi, pengertian, serta sejarah dari hukum internasional Islam. Sebagaimana kita ketahui, dalam pedoman kurikulum berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diterapkan pada kurikulum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sejak tahun 2017. Kurikulum Fakultas Hukum khususnya untuk program studi, program hukum, program sarjana didesain sehingga terdapat komparasi antara hukum positif dan hukum Islam. Sehingga diharapkan mahasiswa tidak hanya belajar perkembangan atau ilmu yang berkaitan dengan hukum positif semata, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Seperti misalnya kita belajar tentang muamalah, kita belajar tentang jinayah atau hukum pidana Islam, dan lain sebagainya. Istilah yang berkembang berkaitan dengan hukum internasional Islam sebenarnya dapat dirunut melalui sejarah. Menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf, beliau menyatakan bahwa setidaknya dalam bidang muamalah, menurut hukum Islam itu dibagi menjadi 1 hukum keluarga, 2 hukum perdata, 3 hukum pidana, 4 hukum acara perdata dan pidana, 5 hukum tata negara dan perundang-undangan, keenam hukum antar negara atau antar bangsa, dan yang terakhir adalah hukum ekonomi dan keuangan. Berdasarkan pembagian bidang muamalah tersebut, maka hukum Islam mengatur juga apa yang dikenal saat ini dengan hukum internasional. Namun, perlu ditelaah apakah pemahaman hukum Islam tentang hukum internasional serupa dengan pengertian hukum internasional saat ini. Beberapa sarjana muslim kemudian memberikan istilah syiar yang dapat diartikan sebagai hukum internasional Islam. Berdasarkan pelacakan secara sejarah, istilah syiar merupakan hasil pemikiran dari Imam Hanafi yang kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya yaitu Abu Yusuf dan Syaibani. Imam Hanafi memberi pengertian syiar sebagai seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur hubungan-hubungan eksternal umat muslim dengan non-muslim. Secara etimologis, syiar merupakan bentuk jamak dari kata syiro yang berarti perilaku, praktik, jalan hidup, dan tingkah laku. Sedangkan siro sendiri berarti kondisi atau situasi. Berdasarkan asal kata tersebut, maka syiar dapat diartikan sebagai perilaku seseorang untuk berperilaku baik yang kemudian artinya meluas, tidak hanya meliputi perbuatan tetapi juga meliputi kondisi atau situasi. Pada dasarnya Islam hanya mengenal adanya negara yang universal. Hal ini diperoleh manusia sebagai khalifah, pemimpin di bumi yang merupakan delegasi dari kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 1, di situ diartikan bahwa Maha Suci Allah yang di tangannya lah terletak segala kekuasaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kajian klasik di dalam hukum Islam, dunia ini dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu Dar al-Harb dan Dar al-Islam.
Dar al-Islam itu artinya adalah wilayah yang mana penguasaannya diatur berdasarkan hukum Islam. Sedangkan Dar al-Harb merupakan wilayah yang sistem hukumnya belum menggunakan hukum Islam. Relasi kedua wilayah tersebut selalu dalam hubungan yang tegang atau konflik. Adapun jika ada perjanjian perdamaian di antara kedua wilayah tersebut, maka sebenarnya bersifat temporer. Artinya hubungan perdamaian itu dilakukan dengan hingga al-harb tersebut menjadi dar al-Islam atau tunduk pada perintah hukum Islam. Pada perkembangan selanjutnya, Imam Syafi'i membuat kategori ketiga, yaitu dar al-ahad atau dar al-sulh atau wilayah damai, yaitu wilayah netral yang membuat perjanjian damai dengan dar al-Islam. Wilayah damai ini mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam selama mereka mematuhi perjanjian damai tersebut. Praktik dalam masa kontemporer dapat dilacak pada peristiwa pembuatan perjanjian perdamaian antara Kesultanan Ottoman Turki yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Sulaiman I dengan Raja Francis pertama asal Prancis pada tahun 1535. Mari kita bandingkan istilah dan definisi dari hukum internasional Islam dengan definisi hukum internasional secara umum. Definisi yang diberikan oleh Oppenheim, salah satu sarjana hukum internasional, yaitu the name of the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by civilized states in their relation with each other, yaitu sekumpulan baik aturan yang tertulis maupun berupa kebiasaan internasional yang dianggap mengikat secara hukum oleh bangsa-bangsa yang beradab dalam hubungannya satu antara yang lain. Jadi itu definisi hukum internasional yang diberikan oleh Oppenheim. Sedangkan Martin Dixon mendefinisikan hukum internasional sebagai sekumpulan dari aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan internasional antar negara yang berdaulat dan juga antara subjek-subjek hukum internasional lainnya. Di sini disebutkan ada United Nations atau dan Organization of African Union, atau jika diterjemahkan itu adalah hukum internasional adalah suatu sekumpulan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan internasional antara negara-negara yang berdaulat dan juga institusi lain atau subjek-subjek hukum internasional lainnya. Kalau di sini diberikan contoh yaitu organisasi internasional berupa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Persatuan Uni Afrika. Nah, kemudian definisi yang diberikan oleh Mokhtar Kusumaatmadja itu hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Definisi sudah mulai berkembang dari definisi Oppenheim, jadi hampir sama dengan definisi Martin Dixon. Jadi aturan itu mengatur hubungan yang melintasi lintas batas negara atau hubungan internasional antara subjek hukum negara dengan subjek hukum bukan negara. Kemudian Burmauna menjelaskan bahwa hukum internasional itu adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Definisi ini juga sejalan dengan definisi Martin Dixon dengan Mokhtar Kusumaatmadja. Jadi adanya hubungan antar negara dan juga adanya hubungan antara negara dengan subjek hukum non-negara lainnya.
Jika kita bandingkan dengan definisi dari istilah siar tadi atau dengan definisi hukum internasional Islam, maka pada dasarnya ada persamaan, yaitu adanya suatu kumpulan aturan, prinsip-prinsip umum hukum, atau kebiasaan yang mungkin sifatnya tidak tertulis, dan itu mengatur hubungan internasional, yaitu hubungan yang melintasi lintas batas negara, di mana hubungan tersebut antara negara-negara, baik negara-negara yang memiliki sistem hukum Islam dan juga negara-negara yang tidak menganut sistem hukum Islam. Tetapi saya kira mungkin definisi ini pun juga memiliki perluasan, tidak hanya juga negara-negara saja yang diatur di dalam siar, tetapi juga aktor-aktor non-negara lainnya. Jika kita melihat konteks di abad ke-21, saat ini negara-negara Muslim juga tidak hanya melakukan hubungan internasional dengan negara-negara non-Muslim, tetapi juga dengan aktor-aktor non-negara lainnya yang sudah mulai tumbuh berkembang dan beragam, seperti Vatikan, Palang Merah Internasional, pemberontak atau belligerents, individu, perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional, dan lain sebagainya. Itulah relevansi definisi dan istilah dari hukum internasional Islam jika kita komparasikan dengan definisi hukum internasional secara umum. Jika kita mempelajari hukum internasional Islam, sama halnya tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita juga harus melakukan flashback terhadap sejarah dan peradaban Islam. Peradaban berasal dari kata adab yang artinya kesopanan, kehormatan, budi bahasa, etiket, dan lain-lain. Lawan dari beradab adalah biadab atau tidak tahu adat atau tidak tahu sopan santun. Menurut ahli antropologi Dehaene, peradaban merupakan lawan dari kebudayaan. Peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Peradaban adalah semua bidang kehidupan untuk kegunaan praktis. Sebaliknya, menurut Dehaene, kebudayaan adalah semua yang berasal dari hasrat dan gairah yang lebih tinggi dan murni yang berada di atas tujuan praktis dalam hubungan masyarakat, misalnya musik, seni, agama, ilmu, filsafat, dan lain-lain. Jadi, lapisan atas adalah kebudayaan, sedangkan lapisan bawah adalah peradaban. Kaum humanis yang mendukung Dehaene menganggap bahwa penguasaan kehidupan praktis atau peradaban atas kehidupan rohaniah hanya mementingkan penguasaan kehidupan sehari-hari atau kehidupan netral semata-mata, sedangkan pihak lain hanya mementingkan kehidupan rohaniah atau kebudayaan. Dari segi morfologi, peradaban dapat diartikan sebagai kebudayaan yang telah sampai pada tingkat jenuh, yang telah berlangsung secara terus-menerus. Ada ahli, Bills dan Hoyer, dia mengatakan bahwa peradaban atau civilization sama dengan kebudayaan. Jadi berbeda dengan pendapatnya Dehaene tadi. Jadi peradaban dengan kebudayaan adalah sesuatu hal yang sama apabila dipandang dari segi kualitasnya, tetapi berbeda dalam kuantitas, isi, dan kompleks pola-polanya. Menurut Profesor Kunchoro-Ningrat, dalam dunia ilmiah juga ada kata peradaban di samping kebudayaan. Paham peradaban adalah bagian-bagian dari kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang luas sekali. Untuk saat ini, pengertian yang sering dipakai adalah
peradaban merupakan bagian dari kebudayaan yang bertujuan memudahkan dan menyejahterakan hidup. Peradaban Islam adalah kesopanan, akhlak, tata krama, dan juga sastra yang diatur sesuai dengan syariat Islam. Al-Huwairi menegaskan peradaban Islam adalah suatu pelajaran dan pendidikan tentang kebajikan yang merupakan bagian dari sendi-sendi keimanan. Al-Razi menekankan bahwa peradaban Islam adalah sejauh mana membina hubungan sosial, yang mana sikap yang terbaik adalah menjaga kehormatan diri dan menuruti sunnah Rasulullah. Persahabatan antara sesama manusia harus dibina berdasarkan kepentingan Allah, tidak berdasarkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Kehadiran Islam dalam suatu masyarakat telah membawa peradaban baru, misalnya tradisi perbudakan yang diberantas secara evolusioner. Pada masa-masa awal turunnya wahyu, Islam membiarkannya, namun sesudahnya sejumlah wahyu Al-Quran berusaha menghapuskan institusi perbudakan dengan menganjurkan berbuat kebajikan terhadap mereka dan dengan anjuran bahwa memerdekakan budak merupakan tindakan yang amat mulia dan berpahala besar. Al-Quran juga menyatakan bahwa penganiayaan terhadap mereka dapat dikenai hukuman ganti rugi. Di sisi lain, Al-Quran juga menganjurkan agar budak diajarkan ajaran Islam dan dinyatakan sebagai warga muslim yang bebas atau warga yang sedang dalam perlindungan. Secara umum budak hanya dapat dihasilkan akibat tawanan perang atau dari keturunan budak pula. Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan sejumlah harta kekayaan untuk membebaskan budak yang memeluk Islam. Dalam hal ini, pemeluk Islam memang tidak secara langsung menjadikannya merdeka. Pembebasan budak pada masa ini dapat ditebus dengan pembayaran ganti rugi kepada tuannya dengan perjanjian tertentu. Anak yang dilahirkan oleh seorang budak yang hasil pernikahan dengan tuannya berstatus merdeka, dan ibunya menjadi bebas setelah kematian tuannya. Bahkan dalam sejarah Islam tercatat beberapa penguasa yang merupakan putra hasil perkawinan campur sang tuan dengan perempuan budak. Pernah terjadi ketua pengadilan istana adalah seorang budak dan dari hasil persinggungannya dengan budak yang beragama Islam. Rumah tangga bangsawan seringkali memiliki otoritas yang lebih besar dibanding orang merdeka. Dengan kehadiran Islam ini, akhirnya lembaga perbudakan ditentang keras dan ditegaskan dalam wahyu Al-Quran. Negeri Arab pada akhirnya mengeliminasikan seluruh perbudakan dan melarang untuk mengimpor budak dari luar hingga sekarang ini. Bagi seorang sarjana muslim, mengetahui dan mengerti agama Islam merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, kajian mengenai peradaban dan pemikiran Islam ini diberikan dengan beberapa maksud. Yang pertama, mengetahui periode-periode perkembangan sejarah Islam. Yang kedua, mengetahui latar belakang sosiologis dalam kurun waktu dan tempat tertentu sehingga dapat menggali interrelasi antara agama dan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui fenomena agama. Yang keempat, mengkaji agama dengan pendekatan yang sesuai dengan masalahnya, karena ada tuntutan untuk mengkaji unsur-unsur batin yang terdapat di dalam pengalaman keagamaan tersebut. Yang kelima, menemukan segala macam kategori tipe keagamaan, misalnya tipe tentang mitos, teologi, bentuk peribadatan, upacara-upacara, dan juga kepemimpinan dan kekuasaan. Masa klasik merupakan masa cikal bakal pembentukan peradaban Islam. Peradaban Islam dibangun dengan menjadikan agama Islam sebagai dasar pembentukannya. Dalam masa klasik ini akan diuraikan beberapa dinamika yang terjadi pada masyarakat Muslim dalam upaya menegakkan risalah Islam di sekitar Jazirah Arab.
Peradaban Arab para Islam seringkali diterjemahkan peradaban Islam, yaitu yang berkembang pada saat periode jahiliyah, ketika Arab sedang dalam kondisi jahiliyah. Beberapa saat sebelum Islam diperkenalkan dan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai fondasi peradaban baru, bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya telah memiliki peradaban. Secara berturut-turut akan diungkapkan berbagai aspek peradaban Arab pra-Islam, di antaranya agama, politik, ekonomi, seni, dan budaya. Dalam hal agama, pada saat pra-Islam, kondisi Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, di dunia Arab terdapat berbagai macam agama, yaitu paganisme, Kristen, Yahudi, dan Majusi. Menurut Nurholis Majid, masyarakat Arab telah mengenal agama Tauhid semenjak kehadiran Ibrahim alaihissalam. Bekas-bekas agama Ibrahim masih tersisa ketika Islam diperkenalkan pada masyarakat Arab. Bekas yang masih sangat terasa adalah penyebutan Allah sebagai Tuhan mereka. Secara fisik, peninggalan Ibrahim dan Ismail yang masih terpelihara adalah Baitullah atau Ka'bah yang berada di pusat jantung kota Mekah. Kegiatan ritual keagamaan masih dilakukan dengan menyebut nama Allah di sekitar rumah-rumah Allah tersebut. Bangsa Arab di sekitar Mekah, khususnya suku bangsa Quraisy, mengembangkan sistem pemerintahan oligarki yang membagi-bagi kekuasaan berdasarkan bidang-bidang tertentu. Ada kabilah tertentu yang bertugas menangani masalah peribadatan, ada yang bertugas menangani bidang pertahanan, ada pula yang bertugas dalam mengembangkan perekonomian. Dalam bidang ekonomi dan kesenian, bangsa Arab telah mencapai perkembangan yang pesat. Mekah bukan saja merupakan pusat perdagangan lokal, melainkan sudah menjadi jalur perdagangan dunia yang penting saat itu, yang menghubungkan antara utara, yaitu negara Syam, bangsa Yaman, selatan atau bangsa Yaman, timur bangsa Persia, dan barat bangsa Mesir dan Abisinia. Keberhasilan Mekah menjadi pusat perdagangan internasional ini karena kejelian Hashim, tokoh penting suku Quraisy yang merupakan kakek buyut Nabi Muhammad SAW, dalam mengisi kekosongan peranan suku bangsa lain di dalam bidang perdagangan di Mekah sekitar abad ke-6 Masehi. Di tengah perilaku sehari-hari dan keberagaman yang menyimpang dari prinsip tauhid yang pernah diajarkan Ibrahim alaihissalam, hadirlah cahaya baru, yaitu agama Islam yang dibawa langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir umat muslim. Mengingat situasi masyarakatnya yang semakin jauh dari prinsip-prinsip kebenaran, seperti yang tadi saya katakan, mereka dalam kondisi jahiliyah, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk banyak melakukan kontemplasi. Orang muda yang di zamannya dijuluki Al-Amin atau yang terpercaya ini ingin mendapatkan jawaban tentang situasi dan nasib manusia. Renungan yang mendalam tentang apa yang terjadi pada masyarakatnya itu membuat dadanya sesak dan punggungnya pun terasa penuh beban. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini akhirnya diamanai Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Penunjukannya sebagai Nabi ditandai dengan turunnya wahyu ilahi ketika beliau berada di Gua Hira. Tepatnya saat beliau berumur 40 tahun. Wahyu pertama yang diterimanya adalah surat Al-A'la yang diawali dengan kata Iqra atau bacalah. Dengan wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW telah diangkat sebagai Nabi Allah, dan masa ini beliau belum disuruh untuk menyeru kepada umatnya. Orang-orang yang segera mempercayai kenabiannya dan menyatakan kesediaan untuk mengikutinya adalah seperti istrinya Khadijah, keponakan yang diasuhnya semenjak kecil yaitu Ali bin Abi Thalib, dan mantan hamba sahayanya yaitu Zaid bin Harisah yang masih tinggal di rumah beliau.
Dengan demikian, pendukung pertama perjuangan Muhammad adalah dari keluarganya sendiri. Wahyu yang kedua turun ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berselimut dikarenakan menggigil setelah mendengar suara gemerincing yang keras yang tidak pernah didengar sebelumnya pada saat beliau menerima wahyu surat Al-Mudatsir. Diterjemahkan sebagai, "Hai orang-orang yang berselimut, bangun dan sampaikanlah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu. Pakaianmu pun dibersihkan dan hindarkan perbuatan dosa. Jangan kau memberi karena ingin menerima lebih banyak, dan demi Tuhanmu tabahkanlah hatimu." Dari perintah Allah yang kedua ini kemudian menginspirasi dan menjadi dasar penyebaran Islam di Jazirah Arab yang dilakukan oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Beberapa catatan berdasarkan sejarah dan peradaban Islam pada periode Nabi Muhammad SAW, meskipun beliau belum berhasil meletakkan dasar-dasar Islam di Mekah, pada awal beliau diberi tugas dan diberi mandat sebagai Rasulullah SAW, maka dengan pindah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam. Dasar yang pertama adalah mendirikan masjid untuk tempat berkumpul dan bertemu di samping untuk beribadah kepada Allah. Pada mulanya masjid dapat dipakai sebagai tempat untuk mengadili perkara, jual beli dan sebagainya. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya dipisahkanlah antara tempat sholat, yaitu masjid, dan untuk jual beli demi menjaga kekhusyukan beribadah. Dasar yang kedua yang diletakkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masyarakat Madinah yaitu mempersaudarakan antara kaum muslim, baik antar muhajirin maupun antar muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin adalah orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, sementara kaum ansor adalah penduduk Madinah yang menolong Rasulullah dan kaum muhajirin. Kaum muhajirin dalam keadaan miskin di tempat tinggal yang baru karena mereka tidak dapat membawa harta kekayaannya yang ada di Mekah. Rasulullah SAW mengambil contoh dengan mengambil Ali bin Abi Thalib sebagai saudaranya sendiri. Hamzah pamannya dipersaudarakan dengan Zaid bin Harisah, dahulu hamba sahaya Nabi dan termasuk orang yang mula-mula masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair. Ja'far bin Abu Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Isban bin Malik al-Kharazi. Nabi juga mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Hal ini memperkuat persatuan Islam. Mereka saling menolong di antara sesamanya. Bahkan ada yang berhak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh saudara seagamanya tersebut. Dasar yang ketiga yaitu membuat perjanjian untuk bekerja sama dan saling membantu antara kaum muslimin dan bukan muslimin. Disinilah salah satu contoh peradaban Islam yang menjadi pilar kelahiran hukum internasional Islam, yaitu masyarakat Madinah pada waktu itu terdiri atas 3 kelompok, yakni kaum muslimin, orang-orang Arab yang belum masuk Islam, dan kaum Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Quraizah. 3 kelompok ini mengadakan perjanjian perdamaian, yaitu disebut dengan Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah ini disepakati, salah satunya diantaranya tiap kelompok dijamin kebebasan dalam beragama, kemudian tiap kelompok berhak menghukum anggota kelompok yang bersalah, dan tiap kelompok harus saling membantu dalam mempertahankan Madinah, baik yang muslim maupun non-muslim. Dasar yang keempat adalah meletakkan landasan berpolitik, ekonomi, dan kemasyarakatan bagi negeri Madinah yang baru terbentuk. Dasar berpolitik negeri Madinah ada prinsip keadilan yang harus dijalankan kepada setiap penduduk tanpa pandang bulu. Disinilah mulai lahir adanya hukum yang kemudian mengatur bagaimana masyarakat Madinah dapat melakukan kehidupan. Demikianlah tadi peradaban Islam pada saat awal pra-Islam, pada saat era jahiliyah,
maupun pada saat era Nabi Muhammad SAW. Masih banyak peradaban Islam yang berkembang, sehingga perlu banyak yang harus dipelajari dan dibaca. Saya berharap para mahasiswa dapat membaca beberapa referensi yang saya berikan. Sekian dari saya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.